Materi selanjutnya yaitu mengenai ajaran yang efektif atau cara mengajar yang efektif. Mengajar merupakan hal yang kompleks dan karena murid-murid itu bervariasi, maka tidak ada cara tunggal untuk mengajar yang efektif untuk semua hal. Tidak semua murid itu sama. Ada murid yang sulit untuk memahami pelajaran, ada murid yang mudah sekali untuk memahami pelajaran, ada murid yang butuh diajarkan berkali-kali dulu baru ia mengerti. Maka dari itu mengajar adalah hal yang sulit dan tidak bisa dilakukan dengan satu cara saja. Dibutuhkan dua hal utama, yaitu yang pertama pengetahuan dan keahlian profesional, yang kedua komitmen dan motivasi. Pengetahuan dan keahlian profesional. Menjadi seorang guru itu harus menguasai pelajaran diajarkan dan juga harus memiliki keahlian dalam mengajar. Guru yang efektif memiliki strategi pengajaran yang baik dan didukung oleh hal-hal berikut ini. Yang pertama, penguasaan materi pelajaran. Seperti yang dikatakan tadi, seorang guru harus bisa menguasai materi pelajaran yang ia ajarkan dan berpengetahuan mengenai materi terkait. Tidak hanya mengetahui fakta, istilah, dan konsep umum, namun juga ia mengetahui dasar-dasar dari materi tersebut. Yang kedua, strategi pengajaran. William James menggunakan prinsip konstruktivisme sebagai inti dari filsafat pendidikannya yang menekankan individu secara aktif menyusun dan membangun pengetahuan dan pemahaman. Guru tidak hanya memberikan informasi kepada murid-murid dan membuat mereka duduk diam di kelas, membuat mereka pasif dalam kelas dan hanya menghafal apa yang diajarkan oleh guru, namun juga mendorong murid untuk menemukan pengetahuan itu sendiri dan membuat mereka berpikir secara kritis. Yang ketiga yaitu penetapan tujuan. Guru yang efektif harus bisa menemukan tujuan dari pengajarannya dan menyusun rencana untuk mencapainya. Guru menghabiskan banyak waktu untuk menyusun rencana, mengorganisasikan pelajaran agar murid dapat meraih hasil yang maksimal dalam kegiatan belajarnya. Dan saat menyusun rencana, penting juga untuk memikirkan cara agar kegiatan belajar dalam kelas menarik bagi para murid. Yang keempat, keahlian memanajemen kelas. Guru yang efektif mampu menjaga kelas agar tetap aktif. Dapat membangun lingkungan yang kondusif, karena itu perlu dilakukannya pengorganisasian kelompok, monitoring, serta menangani murid yang mengganggu jalannya pelajaran dalam kelas. Yang kelima, keahlian motivasional. Guru yang efektif punya strategi yang baik untuk memotivasi murid agar mau belajar. Motivasi ini dapat mendorong murid untuk terus belajar dan menemui sesuatu yang sulit dan baru. Karena motivasi ini sangatlah penting, apalagi saat mereka menemui hal-hal sulit yang baru ini. Yang keenam, keahlian komunikasi. Keahlian dalam berbicara, mendengarkan, mengatasi hambatan komunikasi, dan mampu memecahkan konflik. Keahlian ini sangat penting untuk mengajarkan murid, untuk mengajar dalam kelas, dan juga berkomunikasi dengan orang tua murid atau guru-guru lain. Tidak perlu banyak mengkritik, agresif, manipulatif, ataupun pasif. Yang ketujuh, bekerja secara efektif dengan murid dari latar belakang kultural yang berbeda. Harus dapat mengetahui dan memahami anak dengan latar belakang kultural yang berbeda, yang pasti sensitif terhadap kebutuhan di lingkungannya. Guru harus bisa dapat mendorong murid-murid lainnya untuk dapat berteman dengan murid yang berbeda tersebut. Karena ini bisa dapat membimbing murid-murid untuk saling toleransi, untuk saling menerima, dengan menanamkan sikap saling menerima ini. Yang kedelapan, keahlian teknologi. Guru yang efektif
mengembangkan keahlian teknologi, dan mengintegrasikan ke dalam proses belajar. Guru itu harus dapat tahu cara mengajarkan dan cara menggunakan teknologi dengan baik dan benar. Apalagi menggunakan alat komunikasi komputer seperti internet gitu. Yang selanjutnya, komitmen dan motivasi. Menjadi seorang guru membutuhkan komitmen dan motivasi. Hal ini dapat membantu guru untuk melewati masa-masa yang sulit mengajar. Karena dibutuhkan waktu dan usaha yang besar untuk menjadi seorang guru harus bersikap positif dan juga perlu percaya diri pada kemampuannya untuk mengajar agar tidak menghancurkan motivasi dan komitmen yang sudah ia buat. Guru juga harus bersikap positif dalam semangat dalam kelas agar suasana menjadi nyaman bagi para murid untuk belajar.